Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu tentang seni, teknologi, dan arsitektur di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan video ini kepada teman-teman, dan dukung dengan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari pembahasan penuh ilmu ini. Namun sebelum masuk ke inti, coba bayangkan, seorang nabi sekaligus raja yang bukan hanya memimpin manusia, tetapi juga jin, binatang, bahkan angin. Betapa luar biasanya kekuasaan itu, dan betapa menakjubkannya jika kita menelusuri bagaimana peradaban besar tersebut berdiri. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau mewarisi bukan hanya kerajaan tetapi juga hikmah, ilmu, dan kenabian. Al-Quran menegaskan bahwa beliau dianugerahi kekuasaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahnya. Dengan izin Allah, beliau mampu memahami bahasa burung, menundukkan angin, dan memerintahkan jin untuk bekerja membangun berbagai proyek besar. Inilah yang menjadikan masa pemerintahan Nabi Sulaiman berbeda dengan semua kerajaan yang pernah ada dalam sejarah. Pada masa itu, pembangunan bukan sekadar wujud kekuasaan politik, tetapi juga sebuah cerminan dari keagungan Allah yang diwujudkan melalui seni, teknologi, dan arsitektur. Salah satu keistimewaan yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah keterlibatan jin dalam pembangunan. Pada surah Saba ayat 12 dan 13 dijelaskan bagaimana para jin bekerja untuk Nabi Sulaiman membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung hias, bejana besar seperti kolam, dan periuk-periuk yang tidak bisa dipindahkan karena sangat besar. Ayat ini bukan hanya menyingkap tentang kekuatan luar biasa yang Allah berikan kepada Sulaiman, tetapi juga menunjukkan adanya teknologi dan keterampilan pada masa itu yang melampaui kemampuan manusia biasa. Para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna maharib dalam ayat tersebut bisa diartikan sebagai istana megah, bangunan besar, atau tempat ibadah yang menjulang tinggi. Artinya, pembangunan pada masa Sulaiman memiliki skala monumental, lebih dari sekadar rumah atau bangunan sederhana. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa jin bukan hanya bekerja mengangkat batu atau logam, tetapi juga membuat ukiran dan pahatan yang detail. Mereka membuat ornamen indah, seni ukir, bahkan peralatan logam dengan ukuran luar biasa. Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan untuk menundukkan tembaga yang dilelehkan, sehingga pada masanya logam itu bisa dicetak dan dibentuk menjadi berbagai macam perlengkapan raksasa. Bayangkan betapa majunya teknik metalurgi pada masa itu. Sebuah teknologi yang dalam sejarah manusia baru dikenal ribuan tahun kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa karunia Allah kepada Nabi Sulaiman melampaui batas pengetahuan manusia biasa. Kisah lain yang memperlihatkan kemajuan arsitektur di zaman Nabi Sulaiman adalah ketika Ratu Bilqis dari negeri Saba datang berkunjung. Dalam surah An-Naml ayat 44, dikisahkan bagaimana Bilqis diajak masuk ke istana Sulaiman yang memiliki lantai kaca bening. Bilqis mengira lantai tersebut adalah air sehingga ia menyingkapkan kainnya agar tidak basah. Ternyata lantai itu adalah kaca yang sangat jernih dengan air yang mengalir di bawahnya. Ini adalah gambaran nyata tentang kecanggihan seni arsitektur dan penggunaan bahan bangunan yang tidak terbayangkan pada masa itu. Bayangkan, berabad-abad yang lalu sudah ada konstruksi dengan lantai kaca transparan yang menyajikan pemandangan air di bawahnya. Bukankah itu sesuatu yang sangat menakjubkan? Tidak berhenti pada aspek arsitektur, Al-Quran juga menyingkap peran angin sebagai sarana transportasi. Dalam surah Al-Anbiya ayat 81 disebutkan bahwa angin ditundukkan untuk Nabi Sulaiman yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang telah diberkahi. Angin ini bukan sekadar tiupan alami, tetapi sebuah kendaraan besar yang mampu membawa pasukan dan perlengkapan dalam perjalanan jauh. Inilah gambaran teknologi transportasi pada masa Nabi Sulaiman, sesuatu yang dalam bahasa kita sekarang mungkin bisa disamakan dengan kapal udara raksasa. Semua ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah menghadirkan sebuah peradaban yang maju secara teknologi, namun tetap berada dalam bimbingan wahyu dan syariat. Jika kita melihat dari sudut pandang sejarah, apa yang disebut dalam Al-Quran sejalan dengan tradisi arsitektur di wilayah Syam dan Palestina. Pada masa itu sudah dikenal penggunaan batu besar, marmer, dan kayu cedar yang diambil dari pegunungan Lebanon. Namun yang membedakan pembangunan di masa Nabi Sulaiman adalah skala dan kemegahannya
yang melibatkan jin serta teknologi logam cair. Oleh sebab itu, istana dan bangunan di masanya tidak bisa disamakan dengan bangunan kerajaan manusia biasa. Seni dan arsitektur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai tanda kekuasaan Allah yang tampak pada bumi. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam, pembangunan istana dan gedung-gedung megah bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga cerminan pengetahuan dan keterampilan tinggi. Para mufasir menjelaskan bahwa kata maharib yang digunakan dalam Al-Quran menunjuk pada bangunan besar yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai istana tempat tinggal raja, sekaligus ruang ibadah yang dihiasi dengan seni ukir dan pahatan. Bahan bangunan yang dipakai tidak disebut secara eksplisit dalam ayat, namun penafsiran klasik menunjukkan penggunaan batu-batu besar, marmer yang halus, serta kayu pilihan seperti cedar dari pegunungan Lebanon yang terkenal kuat dan tahan lama. Selain itu, ada unsur logam yang sangat menonjol. Dalam surah Saba ayat 2, Allah berfirman bahwa tembaga dilelehkan untuk Nabi Sulaiman. Ulama tafsir seperti Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah menundukkan bumi sehingga sumber tembaga cair dapat diakses tanpa perlu peleburan dengan cara manusia biasa. Dari tembaga cair inilah para jin membentuk bejana besar, periuk raksasa, dan berbagai peralatan monumental yang tidak bisa digeser karena ukurannya terlalu masif. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bejana-bejana tersebut sebesar kolam yang dipakai untuk menampung makanan bagi ribuan orang. Artinya ada skala industri logam yang tidak pernah dikenal di kerajaan lain. Penggunaan logam tidak berhenti pada perlengkapan rumah tangga. Para sejarawan mencatat bahwa tradisi kerja logam di wilayah Fenisia dan Tirus pada masa itu memang sudah maju. Al-Quran menambahkan bahwa jin membuat berbagai macam patung hias dan ornamen. Istilah tamatsil dalam ayat tidak selalu berarti patung 3 dimensi, tetapi bisa juga berarti relief, ukiran dinding, dan bentuk dekoratif yang menghiasi istana. Dengan demikian, seni pada masa Nabi Sulaiman tidak hanya fungsional tetapi juga estetis, menghadirkan nuansa keindahan di dalam ruang-ruang megah yang dibangun. Kisah tentang Ratu Bilqis juga mengandung detail penting tentang bahan bangunan. Lantai kaca bening yang disebut dalam surah An-Naml adalah contoh penggunaan material transparan yang dipadukan dengan elemen air. Para mufasir menjelaskan bahwa lantai tersebut dibuat dari kaca yang sangat jernih, sehingga pengunjung mengira ada air di bawahnya. Ini menunjukkan pengetahuan tentang pembuatan kaca dalam skala besar. Kaca pada masa kuno memang sudah dikenal, terutama di Mesir dan wilayah Syam, tetapi penggunaannya dalam bentuk arsitektur transparan adalah sesuatu yang luar biasa. Istana itu bukan sekadar ruang pemerintahan, melainkan juga mahakarya seni yang menggabungkan cahaya, air, dan bahan bening untuk menciptakan pengalaman visual yang memukau. Selain kaca dan logam, batu besar juga memainkan peranan penting. Tafsir Al-Tabari menyinggung penggunaan batu-batu mahal yang dipahat dengan presisi untuk pondasi dan dinding. Batu semacam ini juga ditemukan dalam situs arkeologi di kawasan Palestina Utara, yang memperlihatkan teknik pemotongan batu raksasa tanpa semen perekat. Batu-batu disusun sedemikian rapat sehingga tahan terhadap guncangan. Hal ini menunjukkan keterampilan tinggi dalam bidang konstruksi sipil. Dalam pandangan Islam, semua kemampuan ini bukan hasil kebudayaan manusia semata, melainkan karena Allah menundukkan jin agar bekerja sesuai perintah Nabi Sulaiman. Arsitektur pada masa itu juga memiliki sistem organisasi yang rapi. Jin tidak hanya bekerja secara acak, tetapi mereka dipimpin oleh komandan yang mengatur jenis pekerjaan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebagian jin ditugaskan menyelam ke dasar laut, sebagian membuat perhiasan, sebagian membangun, dan sebagian lagi menjaga agar tidak lari dari tugas. Apabila ada jin yang membangkang, maka akan dihukum dengan cambuk api atau belenggu besi. Dari sini kita melihat bahwa proyek pembangunan di masa Nabi Sulaiman dijalankan dengan disiplin tinggi, melibatkan manajemen tenaga kerja yang mencakup makhluk dari alam gaib. Dari segi fungsi, bangunan megah itu tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pengadilan, dan tempat menerima tamu negara. Istana menjadi simbol kemakmuran dan kekuasaan. Namun yang menarik, seni dan arsitektur tersebut tetap diarahkan untuk memperlihatkan kebesaran Allah, bukan untuk kesombongan pribadi. Al-Quran menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman selalu memohon ampun kepada Allah dan menyadari bahwa semua keagungan itu hanyalah karunia dari Rabb semesta alam. Jika kita melihat catatan sejarah di luar Al-Quran, tradisi Yahudi dalam kitab Raja-Raja menyebut penggunaan kayu cedar Lebanon, batu besar,
dan perhiasan emas untuk membangun istana. Walaupun sumber itu bukan bagian dari rujukan utama Islam, kesesuaian dengan tafsir Al-Quran memberikan gambaran bahwa memang bahan-bahan mahal seperti batu raksasa, marmer, kayu, dan logam mulia digunakan dalam konstruksi besar di masa tersebut. Hal ini memperkuat gambaran bahwa era Nabi Sulaiman adalah salah satu puncak peradaban dengan kombinasi seni dan teknologi yang tidak tertandingi. Pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, pembangunan tidak hanya berfokus pada istana megah, tetapi juga pada berbagai sarana yang berkaitan dengan ibadah, penyediaan logistik, dan diplomasi antar kerajaan. Allah menundukkan jin untuk bekerja dengan teratur. Dalam surah Al-Anbiya ayat 82 disebutkan bahwa sebagian jin ditugaskan menyelam ke dasar laut untuk mengambil mutiara dan batu berharga. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hasil laut tersebut digunakan untuk memperindah bangunan, serta menghasilkan perhiasan yang menjadi bagian dari hiasan istana. Hal ini memperlihatkan bahwa bahan permata dan mutiara termasuk elemen arsitektur dan seni pada masa itu. Doa Nabi Sulaiman yang disebut dalam surah Sad ayat 35, yaitu permintaan agar diberikan kerajaan yang tidak dimiliki seorang pun setelahnya, menegaskan bahwa kemegahan arsitektur dan teknologi pada masa beliau adalah karunia khusus. Para mufasir seperti Al-Qurtubi menjelaskan bahwa doa ini mencakup kekuatan pasukan, kendali atas angin, jin, dan juga pembangunan monumental yang tidak mungkin ditandingi. Hasilnya adalah kerajaan dengan bangunan raksasa, hiasan logam, dan sistem kerja yang melibatkan makhluk dari alam gaib. Tafsir Al-Tabari mencatat bahwa jin membuat bangunan tinggi untuk fungsi ibadah. Gedung-gedung besar itu dipakai sebagai tempat sholat, ruang zikir, dan pusat pengajaran. Hal ini menunjukkan bahwa seni arsitektur tidak hanya menjadi simbol kekuasaan politik, tetapi juga menjadi sarana ibadah. Bangunan megah dipenuhi ukiran dan pahatan yang menunjukkan keindahan tanpa meninggalkan tujuan spiritual. Dalam penjelasan ulama, keindahan dalam ibadah tidak dilarang selama ia tidak membawa kepada kemusyrikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman pernah memohon 3 hal. Salah satunya adalah agar orang yang keluar dari rumah menuju masjid yang dibangunnya memperoleh ampunan dari Allah. Para ulama menafsirkan bahwa masjid yang dimaksud adalah Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Dari riwayat ini kita memahami bahwa selain istana, Nabi Sulaiman juga membangun masjid sebagai pusat ibadah umatnya. Masjid tersebut dikerjakan dengan batu besar, kayu pilihan, dan hiasan indah, sehingga menjadi bagian penting dari sejarah arsitektur Islam awal. Kisah singgasana Ratu Bilqis dalam surah An-Naml ayat 38-40 juga memberi gambaran tentang seni benda kerajaan pada masa itu. Singgasana Bilqis disebut terbuat dari emas, batu mulia, dan perhiasan. Peristiwa pemindahan singgasana itu menunjukkan betapa besar kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Walaupun singgasana itu bukan hasil karya pasukan Sulaiman, kisah ini memberi gambaran tentang standar seni kerajaan kuno yang menggunakan emas dan permata dalam jumlah besar. Tafsir Al-Qurtubi menambahkan bahwa periuk-periuk raksasa yang dibuat jin digunakan untuk memasak makanan bagi ribuan orang. Peralatan masif ini tidak dapat dipindahkan dan hanya diletakkan di tempat tertentu. Dari keterangan ini dapat kita pahami bahwa seni arsitektur dan teknologi logam tidak hanya untuk keindahan, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan logistik dalam skala besar. Istana tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga pusat distribusi makanan dan perlengkapan bagi bala tentara. Seluruh keterangan dari Al-Quran, hadis, dan tafsir memberikan gambaran jelas tentang ciri arsitektur di masa Sulaiman. Bahan yang digunakan mencakup batu raksasa, marmer, kayu cedar, kaca bening, tembaga cair, mutiara, dan permata. Tenaga kerja terdiri dari manusia dan jin yang tunduk pada perintah beliau. Fungsi bangunan meliputi istana, masjid, pusat logistik, dan sarana diplomasi. Arsitektur di masa Sulaiman bukan sekadar simbol keindahan, melainkan bukti nyata kekuasaan Allah yang ditampakkan di bumi melalui seorang nabi sekaligus raja.